Multatuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM. Lebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang. Selamat berjumpa kembali pendengar setia Multatuli di seluruh penjuru Lebak dan sekitarnya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat, bahagia dan penuh dengan semangat ya. Kita bertemu kembali di acara favorit kita, talk show Multatuli FM yang pagi ini siang ya. Biasanya rata-rata kalau pagi itu siarannya pagi, jadinya kebiasaan gitu. Kita ketemu lagi siang hari ini ya, sahabat Multatuli. Talk show Multatuli FM tentunya di acara favorit kita juga yang mengangkat tema yang sangat menarik dan inspiratif. Tentunya ini akan membuat sahabat Multatuli penasaran. Hampers kreatif membangun sukses. Nah, ada apa dan bagaimana? Kali ini kita akan ngobrol sahabat Multatuli, ngobrol santai tapi penuh makna dengan pasangan suami istri yang sukses. Dunia akhirat insya Allah ya. Insya Allah. Yang mengubah ide sederhana menjadi awalnya sih dari keterbatasan dana ya sahabat Multatuli, dan keinginan berhemat menjadi sebuah usaha kreatif yang namanya kini dikenal luas. Beliau adalah pendiri DKP Studio. Ya, betul. Ya, AA dan Teteh nih, Ya. ada yang penasaran banget. Bergerak di bidang percetakan, kemudian ada karikatur digital juga, buket seserahan. Contohnya ada di sini ya, teman-teman, sahabat Multatuli semua. Ada Teh Linita Haida dan juga AA Cepi Kusnandar. Ya. Selamat siang. Ya, siang. Menjelang sore, udah seger-seger sekali. Alhamdulillah. Apa kabar nih Teh Lita, A Cepi? Alhamdulillah luar biasa. Sangat berkesan bisa datang ke sini. Amin, Yudha. terima kasih. Ini pertama kalinya datang ke sini. Pertama kalinya, dan semoga ini bukan yang pertama. Iya, akan ada bisa seterusnya lagi ya. Siap. Oke, Acepi, Teh Linita, selamat datang di Multatuli. Kita mulai dari awal ya. Oke. DKP Studio ini berdiri sejak, yang aku baca di profilnya, berdiri dari tahun 2019. Nah, boleh diceritakan sedikit nih awal terbentuk usaha ini sebenarnya berawal dari kebutuhan apa dan bagaimana gitu, bisa sampai sebesar ini sekarang? Sebenarnya dari kebutuhan ekonomis ya. Dari awal, sebenarnya dari 2016. 2016. Jadi awal kita nikah tuh ya. Kita tuh butuh yang namanya seserahan kan. Oke. Tapi karena biar hemat budget nih gimana caranya gitu ya. Akhirnya saya buat untuk pernikahan pertama kali itu, karena dulu mah kan belum ya, sekarang kan udah ke akrilik ya. Oke. Kalau dulu kan masih jadul, masih pakai plastik gitu kan. Nah, kemudian dari situ awalnya, kemudian ngulik-ngulik sampai ke 2019 zaman Covid tuh kan lockdown tuh. Iya. Usaha semuanya, hampir semuanya tuh mati ya. Iseng-iseng adik mau wisuda, akhirnya saya pakai bahan jajanan yang ada ya. Dulu kan sempat ngewarung kecil-kecilan. Akhirnya dari itu tuh nanyain, kan nyari, kan di Rangkas masih jarang ya yang buat dulu tuh. Mungkin dulu belum tren kayak sekarang. Dulu masih banyaknya yang buket bunga. Kalau dulu kan iya, belum ada betul. jajanan, belum ada uang. Jarang. Iya. Masih jarang. Nah, zaman itu tuh kok ngasih apa ini ke adik ya gitu ya, buat gift gitu, buat hadiah dia lulus wisuda gitu ya. Kayaknya nih bagus nih buket snack gitu kan. Akhirnya buat tuh, karena kan order lumayan juga, masih mahal nih harganya. Sedangkan uang juga kurang gitu. Pas saat itu pas itu akhirnya jadinya diposting di sosial media. Jadi iseng-iseng aku kan kalau ada punya produk, kalau bikin apa gitu pasti aku posting gitu, karena ya kita kan kayak kebanggaan aja gitu ya. Siapa tahu ada yang nyantol nih, ternyata ada yang nyantol. Salah satu waktu itu tuh project awal-awal tuh pondok di Bogor. Jauh ya. Iya, lumayan. Serius ternyata, bener nggak, mau nggak nih ngerjain katanya. Ini kan karena kan di sini lagi lockdown, tapi pondok masih bisa wisuda gitu kan. Karena kan mereka mah di dalam, jadi dibolehkan lah sama pondok. Akhirnya kan dijual tuh ke sana sekitar 50 pieces-an itu waktu itu ya. Sudah lumayan proyeknya. Udah lumayan tuh awal-awal. Akhirnya kan bikin lagi, ngeposting gitu ya. Kita terus belajar juga tuh. Oke. Jadi kan
sekarang banyak tutor tuh, banyak tutorial, terus dipelajari sampai yang ternyata nggak ngebentuk gitu ya. Akhirnya sampai bisa gitu, sampai sekarang itu sampai bisa tahu triknya gitu ya. Oke. Sampai teman juga, sampai ngajarin teman-teman juga gitu kan. Ya nggak apa-apa, yang jauh-jauh di luar kota gitu biasanya gimana sih caranya bikin ini nih, kayak gimana gitu ya. Ya berbagi aja. Kalau aku sih orangnya oke aja gitu, terbuka aja kalau teman-teman. Aku pengen dong usaha juga kayak gitu tuh di rumah, tapi masih bisa menghasilkan uang gitu kan. Apalagi aku kan masih punya bayi tuh ya. Pas saat itu tuh waktu baru beres lahiran itu, baru beres lahiran anak yang kedua. Akhirnya kita gimana caranya kita punya uang gitu, berapapun gitu. Yang penting kita tuh pegang uang kalau wanita tuh kan. Akhirnya kan dari ada jalan tuh, dikasih jalan kan. Alhamdulillah sering ngeposting di sosial media, di story gitu ya. Akhirnya dari sidang skripsi kan, teman-teman juga banyak yang masih sidang, terus dari mulut ke mulut gitu, dari story ke story gitu ya, sering diposting. Kalau ada customer yang ini jangan lupa tag ya gitu ya, gitu. Jangan lupa Kekuatan posting sosial media ya. Betul. Jadi dari yang tadinya konsumen tuh cuman 1, 2 sampai 5 teman-teman doang, akhirnya jadi alhamdulillah selebak gitu, hampir lah gitu. Oke. Reseller juga gitu kan. Luar biasa ceritanya, padahal berawal dari kebutuhan ya. Dari nggak mensiasati punya ya. Oke, itu tadi cerita dari Teh apa nih aku panggil Teh Lini, Teh Nita? Ya, Tenita. Teh Nita, oke. Itu kan hampers ya, awalnya hampers. Nah, bisa Awalnya buket dulu. Oh, awalnya buket, sorry. Awalnya buket, kemudian karena berawal dari kebutuhan, kemudian juga untuk kado wisuda seperti itu ya. Nah, dari sekedar kebutuhan pribadi, kemudian kok lari ke DKP Studio yang notabene adalah seserahan ya, percetakan seperti itu. Bagaimana awal mulanya nih? Mungkin ACP bisa menceritakan kok bisa kolaborasi dengan istrinya. Perlu diketahui ya sahabat Multatuli, ini adalah pasangan bisnis entrepreneur sejati, dia saling mendukung. Kok bisa tercetus ide apa buket dulu atau percetakan dulu nih? Percetakan dulu. Awalnya percetakan dulu. Oke, mulai bisnis percetakan tuh gimana sih ACP? Kalau saya kan backgroundnya memang desain grafis ya awalnya gitu. Terus dari dulunya saya suka seni juga. Awal-awalnya sih dulu paling di manual, kayak ngelukis manual pakai cat di kanvas gitu. Nah, berhubung ya kan kalau dulu kan masih bujangan lah, jadi masih banyak waktu buat mengerjakan kayak gitu. Sedulu juga sempet punya usaha sepatu lukis. Di sini yang dari kanvas itu ya, sepatu kanvas dilukis kan? Ya, Oke. Aku pernah punya itu. Dulu bikin iklannya di sini juga. Aku pernah punya itu ACP. Pernah bikin iklan di sini juga di Radio Multatuli FM dulu sama Ei sama siapa tuh yang itu, yang cowok itu? Ada tahun berapa tuh? 2013-an dulu saya pasang iklan. Saya belum ada di sini. Iya, dari zaman 2013-an. Sama Teh Riri kalau nggak salah dulu itu. Nah, jadi berawalnya dari situ, berhubung saya backgroundnya di seni, saya suka seni, ketemu pasangan juga yang hobi seni juga. Satu frekuensi. Satu frekuensi ya benar. Akhirnya ya dilanjut lah gitu. Cuman kan kalau misalkan untuk hampers yang kayak gini saya belum terlalu paham gitu menekuni kan. Ya, tapi kalau parcel saya memang dulu pernah megang di buah-buahan, bikin parcel buah-buahan. Nah, kebetulan istri pengen bikin usaha hampers kayak gitu. Ya saya dukung pastinya gitu kan. Pastilah. Untuk paling saya cuman untuk desain gitu ya. Untuk desain-desainnya warna manteskeun lah kalau kata bahasa kita aja mah gitu. Ya paling dari segi itunya aja kalau saya. Nah, adapun dari nama DKP sebetulnya ya karena saya dulu ambil kuliah desain komunikasi visual, kalau itu kan tulisannya DKV. Nah, jadi itu saya plesetin aja Bu gitu. Jadi DKV biar gampang diingat. Biar gampang diingat lah gitu.
kreatif ya dua-duanya ya sahabat Multatuli. Jangan-jangan waktu pacaran dikasih lukisan terus deh. Aku dihenes sama dia. Iya, dikasih lukisan terus gitu ya, di sketsa-sketsa gitu, romantis kan sahabat Multatuli. Oke, DKP Studio produknya beragam ya, ada percetakan betul ya Teh? Betul, Kemudian undangan digital, web juga. sistem kerjanya gitu dan tadi dulu percetakan karikatur digital tuh seperti apa maksudnya? Jadi awalnya dulu ya itu saya buat dari manual, dari cat ke kanvas, karena itu kan membutuhkan waktu ya itu pembuatannya. Jadi beralih semakin kesini saya ambil yang lebih simple gitu, jadi saya buat di digital seperti di Photoshop kayak gitu. Nah itu pembuatannya justru lebih singkat, 1 jam aja gitu udah beres gitu kan. Nah ini lebih mudah pengerjaannya, terus lebih awet juga, bisa dipajang misalkan untuk cenderamata atau untuk hiasan dinding. Nah itu awet gitu. Nah peminatnya justru lebih banyak yang digital. Banyak yang digital. Ya, yang suka digital karena mungkin dari pewarnaannya dia lebih cerah, terus dia lebih safety, pakai bingkai, lebih cantik. Nah, akhirnya berkembang pesat. Terus saya coba-coba ya kasih kayak cenderamata, kenang-kenangan buat siapa Bu? Kemarin Bu Belia terakhir. Bu Belia. Sama Pak Hasbi itu. Ada acara-acara. Ibu dan Bapak Bupati kita ya. Ya. Wah, sudah mulai tertarik sahabat Multatuli nih. Iseng-iseng tadi tapi ternyata menghasilkan ya. Kalau udah dapat jalan usahanya mah lancar terus ya, Teteh. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang jadi andalan produk sebenarnya di DKP Studio sendiri. Yang jadi andalan produk tergantung musim sih ya. Kalau Idul Fitri, Imlek itu lebih unggulnya yang ini, yang hampers ini ya. Kalau karikatur digital sebenarnya hampir tiap bulan ada aja, tiap hari ada aja. Karena kan itu kan tergantung event ya. Kadang ada event untuk pisah sambut kantor, acara kantor, untuk ulang tahun. Karena kan ulang tahun tiap bulan ada aja kan tiap hari. Untuk buket juga sebenarnya tiap hari juga ada aja gitu kan. Nggak cuman yang paling banyak itu kalau musim wisuda tuh, musim wisuda kayak di Juni Juli ini tuh lagi ramai banget. Cuman karena sekarang kan terbatas ya. Terus ada musim wisuda lagi nanti kalau wisuda kampus gitu. Itu yang paling banyaknya gitu, yang paling banyak, yang seringnya gitu, yang banyak orderannya gitu, yang paling unggul gitu. Paling buket, kalau nggak balon. Kalau balon kan buat grand opening biasanya. Kalau ada grand opening di sini biasanya berbalon-balon ya, terbalon-balon. Sekarang kan gitu. lagi kalau ada yang undangan nih, aku mau bikin apa ya? Kalau balon kan awet ya, awet sampai 3 bulan kalau balon sebenarnya. Berarti di DKP Studio juga selain hampers, kemudian apalagi buket, ternyata ada juga untuk undangan ya, cetak undangan secara printing. Secara printing ada, yang digital ada, dan juga digital. Oke, itu sahabat Multatuli ya. Deket yang udah mau menikah silahkan. Iya, biasanya kalau suka ada satu paket tuh, kita suka ada satu paket tuh, paket pengantin dari hias mobil, seserahan. Terus di undangannya juga ada yang cetak, yang digital tuh ada satu paket biasanya. Itu tuh ratingnya mulai dari 650.000 aja. All include, semua sudah termasuk. Tergantung ambil paketnya. Jadi ada yang paket seserahan sama mobil, atau ada yang mau include sama undangannya gitu. Jadi kita benar-benar mengemas ngurusin pengantin nih. Biar terima beres gitu kan. Hari istimewa jadi makin istimewa ya. Iya. Sahabat Multatuli gimana enggak coba ya, suami istri dalam chemistry yang sama ya, dengan hobi yang sama, saling mendukung, jadilah satu usaha. Iya, alhamdulillah. Bisa support. Dan ini juga ada yang menarik, ternyata ada sistem reseller. Iya, ada sistem reseller. Kalau semuanya bisa dijelaskan sedikit sistem kerjanya nih gitu ya. Kenapa A dan Teteh ini membuka peluang reseller nih? Apakah karena harganya yang terjangkau dari DKP Studio itu, apa ada hal-hal lain? Jadi untuk sistem reseller itu kan kayak orang tuh ada yang pinter marketingnya ya. Kadang kita sibuk tuh marketing tuh kadang kita sibuk buat nih ya, kita kan sebagai pembuat ya. Jadi kalau yang lain ada yang pinter marketingnya. Nah jadi dia tuh tapi nggak mau ribet, dia nggak bisa bikin, tapi dia harus tetap punya uang gitu. Jadi kita kayak ngasih komisi.
Misal minimal order 5 atau 6 tuh udah ada potongan harga. Potongan harganya 10 sampai 20%. Jadi makin banyak ya makin dia tinggal posting aja kasarnya ya. Dia tinggal posting, dia tinggal COD antar jemput paket gitu ya. Dia terima uang gitu. Jadi ngebantu juga sih ke yang lain juga. Terus kayak kadang ada yang kayak di daerah kan, kayak di kecamatan itu kan kalau masih banyak yang nyari hampers gitu atau buket gitu ya. Cuman dia nggak bisa nih produksinya gitu, jadi dia tinggal ngambil aja dari saya gitu. Selebihnya tinggal dijualin aja gitu, gimana yang pesen kan. Semuanya kan biasa custom juga, tergantung custom harga, tergantung isi, jadi bisa request pokoknya. Kalau di saya mungkin kelebihannya bisa request apa aja gitu. Dan disesuaikan budget biasanya bisa orang disesuaikan budget. Kadang kalau bingung harga berapa ini, atau misal mau sesuai budget juga kayak misal kayak kemarin tuh buat THR gitu ya. Itu budget 100 nih. Mau buat berapa? Buat 100, buat 10 pieces bisa gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan budget. Enaknya gitu. Ya, sahabat Multatuli ya, ternyata bisa reseller juga. Ya, untuk sahabat betul. Multatuli yang pintar marketing nih gitu ya, tapi kurang dalam kreativitas tanda kutip ya, hanya pintar menjualkan gitu. Bisa juga nih menghubungi DKP. Sedikit mengulik tentang marketing ya, atau tentang manajemen nih, ACP. Ini usaha seperti ini kan dimulai berdua nih. Manajemen keuangannya seperti apa? Kan modalnya juga istilahnya dari awal ya, apakah apa dipasok dulu nih Teh Nita sama ACP gitu, ayo dimodalin gitu. Apa seperti apa? Terus omsetnya juga bagaimana? Apakah menjanjikan seperti itu? Karena kalau dilihat dari tahun 2019 sih luar biasa ya bertahan sampai dengan sekarang ini. Ya sebetulnya kalau untuk marketing dan manajemen keuangan lebih pintar istri saya. Tetap perempuan Teh ya nomor hiji mah. Kalau saya sih ya paling membantu dari periklanan, ya dari modal juga adalah gitu. Nah kalau untuk desain untuk promosi itu ya urusan saya gitu. Selebihnya kalau untuk marketing, manage keuangannya, dari keuntungan segala macam ya inilah ibu negara lah. Ibu negara ya. Tetap nggak di sini nggak di sana, sebelah sana. Polda ya. Polda nomor 1 ya. Sahabat Multatuli, semakin menarik dan kita akan lanjutkan ya setelah ini. Yang penasaran nih gimana caranya memulai usaha ya, bagi-bagi tipsnya ya Teteh dan ini tetap di 89 Multatuli FM. Multatuli FM. Tersedia setiap hari. Bersama Multatuli FM. Lebak Live. Ya, kembali di 89 Multatuli Radio, cerdas, informatif dan solutif. Sahabat Multatuli, talk show spesial kali ini bersama ACP dan juga Teh Nita dari DKP Studio. Oke, Teh, kita lanjut lagi nih ya. Tadi sangat amat menarik nih. Ternyata manajemen keuangan sepertinya Teteh nih. Percetakan juga. Iya. Semuanya. Wah, indah sekali jadi ibu CEO yang satu ini ya. Enak banget ya. Enaknya begitu ya ternyata. Berbicara soal pencapaian ya, ACP dan Teh Nita yang bikin kagum, aku baca di profilnya itu musim wisuda atau perpisahan saja omsetnya bisa mencapai 5 sampai 10 juta rupiah hanya 2 minggu. Iya, itu kan omset ya, Ya, baik. belum dikurangi modal, laba kotor gitu kan. Udah wah aja nih ya. Iya. Strategi ACP sama Teh Nita nih menghadapi musim-musim ramai supaya pesanan tetap lancar dan kualitas tetap terjaga. Biasanya kan ada yang keteteran tuh gitu ya. Untuk orderan itu seperti apa? Biasanya kita open pre-order, mensiasatinya. Jadi kita tuh tekniknya tuh misal udah tahu nih bulan ini tuh mau ada wisuda, jadi kita sistem PO. Bahwa misal bukan di penwisuda aja sih, kayak hari ibu ya, hari ibu, hari guru, kita harus tahu tanggal-tanggal penting gitu kan. Jadi kita stok tuh ya, kita stok bahan, kita stok barang, terus kita pasarin, kita pre-order, terus kita iklannya jangan lupa iklannya itu diutamakan yang pre-order. Yang dadakan itu disesuaikan. Kalau misal overload,
kita tolak gitu kan. Karena kan berani ditolak. Kadang kan iya, ada aja yang kekeh ya. iya, gitu ya. kita tolak. Karena kan sebenarnya mungkin kalau yang bantuin kerja gitu ya. Kalau yang bantuin kerja kan nggak sesuai yang customer mau gitu. Kadang cuma ngelemin doang. Sama gitu aja kan. nggak kayak bikin kue ya, beda Iya, tangan beda betul. adonan. Beda tangan beda juga gitu. Itu yang dikhawatirkan gitu kan. Jadi makanya kita mensiasatinya itu dengan pre-order. Kalaupun ada yang mau dadakan itu yang sudah jadi mungkin ya. Jadi kadang saya suka bikin lebih gitu, bikin lebih beberapa piece gitu. Biasanya kalau ada yang lupa gitu ya, pasti ada aja orang yang lupa mau besok tuh wisuda, tapi dia lupa mau ngasih misalnya. Ada nggak ya yang ready misalnya, yang ready kita readykan yang ini paling gitu aja mensiasatinya. Balik lagi ke customer mau pilih yang mana dia. Oke. Dari bertahun-tahun bergerak di bidang usaha ini, baik ACP dengan bidangnya yang di digital gitu, maksudnya di multimedia dan lain sebagainya, undangan dan percetakannya, Tenita dengan hampers dan buketnya. Dari ACP dulu deh, hal yang paling berkesan nih, dapat orderan apa? Coba aku pengen tahu, penasaran, yang masih inget sampai sekarang nih. Kalau berkesan sih banyak ya. Cuman yang paling bikin saya apa ya, selain itu sebuah bisnis gitu, cuman itu juga bagi saya adalah sebuah kepuasan sendiri gitu ya. Ya paling orderan dari kayak misalkan kepala-kepala dinas, ya kayak gitu-gitu. Nah jadi saya pun membuatnya juga penuh antusias gitu kan, jadi penuh maksimal lah gitu. Begitu hasilnya sudah selesai saya kasih gitu. Nah itu jadi kepuasan tersendiri lah untuk saya gitu. Oke, nah bapak-bapak, ibu-ibu dari OPD instansi tercinta ya. Ini ada warga masyarakat Lebak yang penuh kreativitas ternyata ya. Dan Teh Nita pernah bikin pesanan apa gitu yang sampai sekarang tuh, aduh masih keinget nih gitu, bangga nih gitu. Banyak sih sebenarnya. Emang tahun ini ya, Idul Fitri tahun ini tuh gara-gara TikTok sebenarnya. Gara-gara TikTok tuh booming gitu, sampai di dinas-dinas tuh biasa emang saya tiap tahun. Notisnya dari sosial media ya. Iya, dari sosial media emang sebelumnya juga ada, cuman nggak terlalu banyak. Tapi kayaknya tahun ini yang paling banyak gitu tuh. Kemarin termasuk DPRD Lebak juga yang Demokrat dari saya. Terus instansi kayak rumah sakit itu dari saya juga gitu tuh. Emang yang paling banyak gitu, terutama kemarin yang lebih banyak tuh dari reseller justru. Dari reseller saya yang orang Cileles. Maksudnya antusiasnya itu tinggi banget. Dari warga Cileles. Dari warga sana tuh. Baik melebihi ekspektasi saya gitu ya. Itu sampai dua mobil. Sampai 2 mobil gitu. Lumayan gitu. lagi itu sih sudah luar biasa ya. Iya, Masya Allah kata saya. Ini antusias di sana tuh luar biasa ternyata ya, banyak juga gitu yang minat gitu kan. Kan rata-rata kalau hampers Idul Fitri itu dinilainya menengah ke atas saja. Ternyata ada di saya itu ada dari harga mulai 55.000. Nah, 55.000 itu udah semuanya. Jajan bakso, ya, jus, ya kan ya. Udah 55.000 udah bisa ngasih orang yang tersayang gitu tuh. Dan udah. Kalau dibuat hampers itu jadi sesuatu hal yang berkesan ya. Iya betul. Oke. ACP Tenita dari awal berdirinya ya, yang sederhana ya menurut kita gitu, bermodal keinginan, keterampilan sendiri, sampai sekarang jadi usaha yang besar seperti ini, punya banyak pelanggan. Tantangan terberat apa nih yang dihadapi? ACP dulu deh, dari usahanya di bidang, meskipun berdua merger ya perusahaan ini ya. Tantangan terberat dan kesulitan yang dihadapi itu apa sih sebetulnya? Dan cara mengatasinya gimana? Paling utama itu tantangan terberat pastinya awalnya dari modal ya kita ya. Pasti itu mah nggak menutup kemungkinan. Ya kadang pesanan banyak tapi modal belum ada. Yaitu bikin kita berpikir keras bagaimana caranya ini supaya bisa tetap jalan. Nah itu untuk yang pertama. Yang kedua chemistry paling. Jadi menyatukan chemistry itu juga sulit juga, walaupun
satu atap kita ya. Kadang-kadang kan Beda namanya pemikiran. ada pemikiran. Ada miskom. Nah, itu tergantung menyikapi kedewasaan kitanya sampai mana. Ya salah satunya harus ada yang mengalah. Ya jangan saling adu argumen. Kalau misalkan ya biasalah, wajar kalau misalkan adu argumen itu wajar. Kalau misalnya, menurut saya ini yang bagus, menurut saya inilah yang bagus. Pasti Terjadilah itu. pertikaian-pertikaian itu Iya, ya. rumah tangga. Jadi bagaimana caranya kita menyikapinya itu, ya salah satu harus ada yang mengalah demi kebaikan, demi kelancaran. Yang penting mempertahankannya itu yang lebih sulit gitu. Kalau membangun itu mudah. Oh, membangun itu mudah Membangun ya. itu mudah. Gitu. Mempertahankan ya. Mempertahankannya yang lebih sulit. Jadi dari kualitas, bagaimana caranya kita ke depan harus lebih baik. Jadi jangan seperti ini aja gitu. Oke, jadi ada progres gitu ya. Nah, kalau Tanita kesulitan di hampers, buket dan lain sebagainya ya, dan Kesulitannya mengatasinya. paling daya saing harga ya. Oke. Itu yang paling, yang sekarang kan banyak nih. Daya saing harga tuh hampers tuh dari yang 50.000 tuh ada gitu. Tapi isinya tinggi gitu. Tapi memang isinya beda gitu. Nah, kita mensiasatinya tuh gimana kita juga punya produk harga segitu gitu, sesuai keinginan konsumen, sesuai keinginan pasar. Jadi kita ngikuti, bukan kita menurunkan kualitas, tapi kita mengikuti pasar, keinginan konsumen. Tapi ada juga yang tetap di premium misalnya, ada yang pengen tetap harga isinya premium, ada yang mau tetap mau yang besar isinya premium, itu tetap kita adain gitu. jadi Jadi itu siasatinya ya. Kalau tantangan paling itu aja sih. Kalau begadang udah biasa. Alah, begadang sama suami mata apa ya? Tantangan paling Ramadan tuh kurang tidur. Iya, karena Ya. mungkin banyak orderan ya, banyak target yang harus dicapai. Oke. Nah, untuk pendengar Multatuli ini yang mungkin punya ide usaha tapi ragu memulai, atau mungkin juga sedang berjuang mengembangkan usaha kreatif yang sedang digeluti, pesan dan pesannya deh untuk warga masyarakat Lebak yang ingin memulai usaha itu, ACP. Yang pasti yang pertama itu keyakinan aja kalau menurut saya. Jadi untuk modal ya itu mah relatif lah gitu. Mau besar mau kecil, kalau kita yakin bisa menjalankannya, kita bisa memulainya, insya Allah ya jalankan aja kalau menurut saya itu. Jangan dulu takut-takut ya. Iya, kalau jadi jangan kita mengikuti ekspektasi. Misalkan kita awalnya membayangkan, wah pekerjaan ini bagus nih, bisnis ini bagus nih untuk kedepannya gitu. Jangan kalau menurut saya. Oke. Pahit buruknya itu ya kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Yang penting yakin dulu, jalankan. Ya kesananya mengalir aja. Oke, tidak perlu mungkin berambisi terlalu, tapi awali dengan keyakinan gitu ya. Yang pasti sih sesuai bidang kita, kalau menurut saya itu aja. Nah, itu sesuai bidang kita. Jadi apa yang gitu dari hobi menjadi money gitu. Iya betul. Tanita. Ya kalau menurut saya sih sama ya, yakin sama the power of social media, itu yang penting. Jangan pernah bosen buat iklan. Itu Awalnya kalau mau untuk yang mau usaha. ada mau sedikit iklan tuh nggak apa-apa, karena kan orang di mana nih ya, nanti suatu saat mereka tuh pasti bakal nanya di mana yang bikin hampers, kayaknya pernah ada yang posting deh, nah gitu. Oke. Jadi itu tuh the power of social media itu yang penting banget. Oke, baik. Betul. Meskipun males buat ngeposting, bikin konten, meskipun males tetap paksa untuk itu gitu, biar tetap seimbang. Mau ada yang ngelihat, mau enggak tetap Iya. aja posting terus. Karena itu branding kita Iya, ya, betul. perkenalkan ke masyarakat. Jadi kalau ada yang mau usaha memulai, nggak apa-apa, yakin, terus jangan lupa foto, upload gitu ya, dah. Oh iya, satu lagi itu sama branding juga itu penting ya. Branding penting dong ya. Ya, jadi jangan membuat nama atau branding kita yang sulit lah. Jadi seperti ya mungkin contohnya DKP yang mudah diingat gitu. Mungkin kalau orang-orang lingkungan seni tahu DKP itu apa. Oke. Gitu Iya. aja. Jadi simple, diingat, gampang mudah diingat. dicari ya di sosial media. Tek gampang. Sekarang apa Iya. sih yang sulit ya? Iya, Tinggal betul. kemauan aja. Betul ya, Cepi Tanita ya. Betul, Oke, betul. sahabat Multatuli, pesannya sangat amat berharga ini ya untuk sahabat Multatuli yang baru mau memulai, mungkin mikir-mikir nih, aduh mau usaha apa? Aduh udah ada usahanya tapi nggak mau jalannya gitu ya. Ya, Nggak- bingung. Yakin saja dulu dan apa yang mau dijalankan usaha itu harus sesuai dengan
keyakinan dan juga kemampuan kita ya, dalam artian di bidang apa kalian silahkan tekuni. Dan itu tadi ternyata dari hal ini pun contohnya nih DKP Studio sahabat Multatuli, dari kecil ternyata jadi besar seperti itu. Oke, terakhir ya ACP Tenita, ada rencana atau inovasi apa nih dari DKP Studio ke depannya? Mungkin saja sahabat Multatuli bisa pesan atau mengenal dekat dengan produk kreatif DKP. Sok mau ada inovasi apa berikutnya, harapannya gitu ya. Inovasi rencana untuk ke depan sih ya, kita menghadapi bulan Maulid Nabi ya. Kalau di kampung kan parcel tuh banyak pada bikin. Mungkin insya Allah saya bakal bikin gebrakan itu untuk kiai ya. Kalau di ini jadi untuk ngasih kiai yang bagus gitu kan. Mungkin kita belum tahu nih karena ini baru mencoba kan. Karena kita bakal Idul Fitri kemarin bakal gebrakannya, atau misalnya kita belum tahu pasarnya ini, tapi kita mau mencoba ini gitu. Di bulan Maulid ini mau ngadain, desainnya juga udah lagi proses buat desainnya. Kalau ini kan Idul Fitri ya, nanti kita desain untuk Maulid Nabi gitu. Insya Allah mudah-mudahan terrealisasi. Amin. Ya, makin maju, makin hebat dan makin luas lagi pasarnya. Amin. Untuk ACP, harapannya untuk DKP Studio? Harapannya sih ke depan paling workshop ya, atau tempat gitu. Karena kan kita selama ini produksi di rumah gitu. Kadang orang bingung juga nyari tempatnya di mana gitu kan. Ya mungkin kedepannya kita pengen punya workshop atau tempat yang mudah dijangkau dan mudah dicari orang. Udah itu aja. Itu aja harapan terbesar saat ini tuh, Ibu Negara tolong ya menjadi PR besar. PR besar Bapak banget Negara ya. ingin punya workshop katanya. Tapi pernah nggak gitu mengajukan atau mungkin meminta bantuan sebelumnya, dalam artian ini kan termasuk UMKM ya yang harus disupport gitu. Pernah nggak dari DKP Studio sendiri gitu mendapatkan bantuan atau mungkin mengajukan bantuan seperti itu? Apa selama ini mandiri saja? Mandiri aja. Mandiri aja. Belum mengajukan, belum ada informasi juga gitu. Kalau tempat sementara ini kita pakai bekas garasi mobil di rumah. Pakai bekas garasi. Masih bisa gitu. Belum ada workshop aja sudah spektakuler ini ya sahabat Multatuli. Oke Teh, alamatnya di mana sih DKP Studio dan produknya apa saja, coba diterangkan secara jelas gitu. Lokasinya ada di Jalan Kiai Haji Hatim 2, tepatnya di Kebun Kelapa ya. Tahulah semua Kebun Kelapa ya. Pokoknya pasar aja. Tanyain ke orang pasar, tukang buket di mana? Soalnya kadang kalau COD tuh ya, tuh tukang buket COD di pasar. Kan kadang kalau mobil kan pada males ya ke dalam tuh ya. Sebenarnya bisa masuk, cuman kadang udah kita aja ke gang gitu ya, ke pasar tuh ya, di situ Pegadaian gitu. Tempat COD tukang ojek udah pada tahu. Ih, bawa apa itu? Pasti bawa parcel, bawa buket gitu ya. Iya, udah pada tahu di situ. Jadi bisa ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Ada di 0813 9848 7829. Sosial medianya? Sosial medianya di TikTok Hampers Rangkas Bitung. Hampers Rangkas Bitung, udah jelas deh ya, udah Hampers Rangkas Bitung pasti sudah keluar kalau di kata pencarian tuh langsung DKP. Iya, yang ada DKP-nya. Produknya hampers semua? Buket, premahar juga ada. Terus seserahan kita sewa sama hias ya kalau untuk seserahan. Terus undangan digital, undangan cetak, karikatur digital. Bidang Bapak Negara kalau yang itu. Kalau saya sih seperti itu aja. Hampers, buket, seserahan, mungkin sama hias mobil tuh yang buat pengantin itu dihandle sama saya. Oke, banyak ya sahabat Multatuli sesuai kebutuhan, sesuai event ya. Tapi sekarang memang dikit-dikit buket gitu ya, sedang boomingnya. Nih by the way, Bapak Negara suka ngasih buket enggak? Kalau enggak bahan-bahannya ada dibikin sendiri gitu ya. Katanya mentahnya aja deh gitu, bikin sendiri. Aduh, bingung mau bikin juga. Teteh, terima kasih sudah hadir di Multatuli FM, dan luar biasa sekali ya sahabat Multatuli perjalanannya dari yang memang
zero to hero ya. Iya, betul. Pahlawan keuangan untuk keluarga minimal ya gitu. Tapi ternyata bisa menjadi besar. Terima kasih sudah memberi kesempatan kita berbagi Iya. cerita dan semoga kita doakan semoga usahanya makin lancar. Amin ya Allah. Makin besar ya. Dan terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Ada yang lagi disampaikan mungkin silahkan. Sudah cukup. Cukup itu aja. Oke. Ya sahabat Multatuli, semoga percakapan kami bertiga ini bisa menjadi inspirasi tersendiri untuk sahabat Multatuli di rumah, dan sekali lagi semoga DKP sudah semakin maju, sukses, semakin banyak karyanya, dan tentunya menjadi satu hal yang bisa menghiasi momen spesial warga negara Kabupaten Lebak ya. Untuk mendengar semuanya, terima kasih sudah setia menanti dan juga menemani kita di Talkshow Multatuli siang hari ini. Hampers Kreatif membangun sukses, tetap berkaya, jangan takut untuk memulai yang kecil dulu sehingga bisa menjadi kesuksesan besar, dan karena kesuksesan besar berawal dari langkah yang sederhana. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Lebak Prime. Maju berbudaya. Multatuli akan